Lu punya duit 20 jutaan pengen laptop gaming, lu bisa pilih ini, Acer Nitro V16s ya. Laptop gaming baru yang jelas lu bisa hajar main game apapun dan aman di laptop ini. Dan jelas juga lu pakai buat kerja pun ya tetap aman. Content creation utamanya bisa ya. So ini adalah Acer Nitro dengan SKU-nya ANV16S7170XH ya. SKU yang ribet memang, tapi gue pastiin lu akan butuhin ini buat mastiin laptop ini yang akan lu pilih nanti. Speknya ini udah gunain Intel Core 7 240H which is Intel H series yang masih fresh dengan 10 core yang terdiri dari 6 P-core dan juga 4 E-core ya, serta 16 thread juga. Boostnya itu udah up to 5,2 GHz, yang jelas laptop ini udah bagus buat cari performance. Memang untuk iGPU-nya belum pakai Intel Arc, tapi sudah dikombinasikan juga dengan discrete RTX 5060 laptop yang punya TGP-nya di 85 Watt. Jadi performance grafiknya bukan masalah lagi. Terus RAM-nya di 16GB DDR5, 5600 MB transfer per second, dan juga SSD bawaannya itu 512GB NVMe SSD PCIe Gen 4 yang udah lumayan kencang, yaitu di 6700 Mbps untuk read-nya dan 3600 Mbps untuk write-nya. Memang sampai sini ada beberapa hal yang bisa dikonsider, tapi bukan untuk pilih ke pilihan lain, tapi untuk upgradability-nya. Karena untuk RAM-nya dia ini masih single channel ya, yang jadinya lu masih bisa tambahin satu slot RAM lagi dengan speed dan kapasitas yang sama untuk ngedualin channelnya pula ya. Sama SSD-nya juga yang sebenarnya udah oke, tapi ya masih 15GB aja. Jadi bisa pikir-pikir untuk upgrade ke 1TB nanti. Oke? Namun secara dasarnya aja ini laptop udah oke lah. Lu udah bisa gas main game dengan aman, tapi nanti kita bahas lagi. Dan Acer Nitro V16s ini udah jelas ya, sebenarnya itu laptop kelas menengah ya untuk para gamers yang memang ngerasain feel ya main game dengan nyaman dan tentunya bisa dipakai jangka panjang. Karena ya laptop itu ya sekarang udah nggak murah, jadinya setidaknya secara basicnya itu udah bisa lah dijamin untuk dipakai lama. Sama kayak layarnya juga udah cukup nyaman untuk dipakai, dari ukurannya 16 inci dengan resolusi WQXGA atau 2,5K 16:10, udah asik banget buat dipakai, monitor yang modern punya, tapi setidaknya udah di 100% sRGB juga, dan tentunya refresh rate di 180Hz. Jadi lu bisa gain more experience dibanding beberapa kompetitor yang belum tentu di refresh rate setinggi ini. Jadinya lu pakai buat main game jelas aman ya. Ya tergantung lah, lu bisa nyesuaiin di settingan resolusi natifnya atau dapetin FPS yang lebih di settingan rata kanan dengan turunin resolusinya. Atau bahkan ya sekedar buat pakai kerja, lu dapat more space karena dari segi resolusinya udah lebih luas lagi, dan tentunya juga untuk sekedar browsing ngumpulin data-data yang ada pun juga udah pasti nyaman. Itu dia kan ya, 3 hal basic yang nggak bisa diutak-atik. Setidaknya udah oke dulu lah dari CPU, GPU sama layarnya, yang jadi salah satu faktor utama lu pakai laptop gaming. Dan kalau RAM ya sama storage masih bisa dikonsider nanti lah kalau ada budget tambahannya. Contohnya kayak lu lagi nggak mau beli game dulu, ya lu bisa nih duitnya ya buat beli RAM sama storage. Harganya ya sekarang udah mirip-mirip kok. Dan kalau ngomongin soal desainnya juga, ini klasik Acer Nitro lah, yang punya dimensi cukup slim untuk laptop gaming dengan bobot juga yang masih cukup wajar. Kalau stylenya minimalis dengan logo Nitro di cover panelnya, nggak banyak lakukan heboh lagi, cukup simple, yang mana sudah masuk desain yang cukup stealthy tapi masih kerasa gaharnya karena ya standpoint dari logo Nitronya sendiri. Memang gue suka bentukan laptop seperti ini yang jelas nggak banyak memancing banyak atensi untuk dilihat banyak orang, yang sebenarnya sih nggak apa-apa juga asalkan konotasinya yang nggak nyeleneh aja. Engselnya bisa dibuka pakai satu tangan aja, dan material bodinya udah cukup durable pula. Plus nggak gampang kotor ketika banyak dipegang, kecuali memang tangan lo lagi berminyak banget ya. Kalau buat penempatan portnya juga udah masuk akal. Beberapa port krusial kayak power, HDMI, USB-C Thunderbolt ini ditaruh di sisi belakang. Jadi jelas kalau mau pakai setup dengan monitor tambahan, manajemen kabelnya jadi lebih bersih. Dan sisanya sih ya di sisi samping kanan kiri ya, dan gak pelit juga karena di sini lu udah bisa milih pakai Ethernet LAN atau Wi-Fi 6-nya pakai laptop ini. Bluetooth-nya pun juga ada, jadi kalau mau wired atau wireless udah aman harusnya. Sekarang bagian performance testnya ya. Seperti biasa, dari sintetisnya dulu ya. Cinebench R15 singlenya itu dapat di 281 dan multi di 2400-an, dan untuk Cinebench R23 singlenya 1900-an dan multinya 15.000-an. Secara skor CPU ini kalau gua ambil perbandingan sama varian Intel Core i7 yang sebelumnya yaitu 1320H, jelas ini bisa kasih performance gains yang slightly lebih tinggi ya. Jadi secara emang masih refresh CPU-nya, tapi masih cukup kerasa lah bedanya. Bukan sekedar ganti nama aja. Walaupun untuk arsitektur
arsitekturnya ya masih sama. Dan untuk performance GPU-nya kayak di 3D Mark Steel Nomad itu dapat di 2400-an, Port Royal di 6800-an, Time Spy-nya di 10 ribuan dan juga Firestrike-nya di 25 ribuan. Yang mana ini hasil yang udah cukup oke untuk level 50-60. Jelas masih masuk di level lu bisa main game nyaman sesuai speknya. Dan langsung aja sih kita tes hasil real ya untuk gamenya ya. Dan ini semua dites di resolusi natifnya. Mulai dari game Cyberpunk, gue pakai settingan ultra, mau itu nggak pakai DLSS maupun MFG, lu bisa dapetin gameplay yang smooth dengan sedikit frame drop. Apalagi kalau lu udah coba tambah nyalain DLSS sama MFG-nya, udah pasti FPS-nya itu bakal tumpah-tumpah, alias ya super smooth. Dan pas gue nyalain ray tracing-nya pun juga sama, tetap bisa ngangkat lebih dari 100 FPS. Bahkan ini gue udah setting ke ray tracing very high lo ya. Jadi udah gokil ya buat game Cyberpunk. Cuma pas gue nyobain game Wukong ternyata hasilnya agak beda ya. Dimana kalau tanpa support DLSS, settingan pasnya itu ya cuma di high aja. Ya udah bagus, cuma belum bisa nyentuh ke very high atau bahkan ke sinematiknya. Terkecuali lu coba nyalain DLSS plus MFG-nya, baru deh tuh lu bisa rasain rasanya main Wukong di setting very high plus ray tracing dengan nyaman. Dan lebih berat lagi ya, kita nyobain Monster Hunter Wilds ya. Settingan yang paling optimal itu ada di medium aja. Dan untuk lu main game ini ya di settingan medium juga sebenarnya udah cukup ya. Atau kalau mau grafisnya lebih oke, coba aja turunin aja ke resolusinya, ya settingannya dikananin gitu. Tapi itu masih nggak apa-apa ya, karena seenggaknya buat main semua game yang terbilang udah fluid aja sih. Tinggal main ngadu skill terus ditambah layarnya 140Hz yang bikin respon matanya tuh lebih cepat pas lihat pergerakan musuh, apalagi kalau lagi main game FPS. Jadi ya udah enak lah, bisa main sampai kapanpun selagi lu colok chargeran ya. Dan di laptop ini pun juga ada 4 mode performance yang bisa diganti lewat aplikasi Nitro Sense ya, atau lewat tombol pojok kiri yang ada light indikatornya. Dan di app ini pun juga lu bisa ganti GPU mode-nya. Lu mau pakai Optimus yang bisa hybrid ataupun GPU discrete only, ya bisa juga. Sama pula yang menariknya di sini untuk sistem coolingnya udah canggih dengan komposisi 2 kipas dan 3 heat pad. Pembuangan panasnya itu juga udah oke karena udah dikasih 4 spot buat exhaustnya. Buat dari segi konsistensi performance-nya juga udah lumayan. Kita tes 10 kali run Cinebench, pengurangan performance itu nggak nyentuh di 5% atau tepatnya di 4,72% aja. Jadi bisa dibilang laptop ini nggak gampang throttling, walaupun memang suhunya permukaannya itu ya cukup panas saat pakai laptop ini buat temenin kita main game hardcore ya. Sama yang terakhir sih untuk utilitas, laptop ini pun juga udah cukup lengkap dengan fitur noise cancellingnya dari mic-nya, serta untuk webcam pun juga ada, yaitu Acer AI Purified View sama juga Acer Purified Voice 2.0. Speakernya juga udah standar di TSX ya, udah ultra juga, jadi udah cukup bisa main game dengan experience speaker sesuai standar. Dan tentunya juga laptop ini lu bakal dapat juga Windows 11 license-nya dan juga Office Home Studio 2024, jadi nggak perlu install bajakan lagi. Bahkan dikasih 1 tahun gratis Office 365 Basic dan juga 2 bulan Adobe Complementary Apps buat lu cobain pakai aplikasi Ori buat lu kerja nanti. So apakah laptop ini menarik? Ya jelas sih, salah satu rekomendasi di harga 20 jutaan yang memang butuh sebuah laptop gaming. Dari desainnya memang debatable memang ya, tapi gue pribadi suka laptop yang bisa dipakai main game namun gak jelek kalau buat dipakai kerja. Performance-nya juga udah dikasih cukup menjanjikan, jadi nggak ada masalah sama sekali sih untuk di levelnya. Intel prosesor dan juga GPU Nvidia-nya yang masih fresh ya, jadi untuk digunakan ke beberapa tahun depan sih masih sangat-sangat aman. Kecuali Intel CPU mobile-nya gila gitu ya, tiba-tiba keluarin fitur baru yang nggak bisa kita tahan buat kita beli nanti. Cuma yang terpenting sih lu bisa dapetin juga garansi oke ya dari Acer, yaitu 3 years service warranty dan spare part, plus tambahan 1 tahun accidental damage protection yang gokil ya, udah standar wajib gak sih kalau buat laptop gaming sekarang. Jadi menurut kalian gimana sama laptop yang satu ini? Coba aja semuanya diskusiin di kolom komentar di bawah. Oke, tapi kalau kalian mau beli jangan lupa untuk cek YouTube shopping kita dan juga cek deskripsi, karena kita pilih toko terbaik buat kalian. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, ada di Discord, Instagram, Facebook, dan juga TikTok yang semuanya linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk follow channel unboxing kita di Kongar Jalan Teh. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.